Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan memberikan waktu sekitar 5-10 menit untuk gerakan literasi membaca untuk materi kita pada hari ini, yaitu investasi. Ayo silakan anak-anak. Baik, sudah sekitar 5-10 menit gerakan literasi membaca. Di sini teman-teman ada yang sudah mendengar apa itu investasi? Karena hari ini kita akan membahas tentang investasi. Pada bab investasi kita akan membahas tentang yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, ME atau marginal efficiency of investment, fungsi dan jenis investasi, kemudian jenis-jenis investasi, hubungan investasi dengan tabungan, dan peran investasi dalam perekonomian. Satu-satu kita akan membahasnya karena ini adalah bab lumayan penting dan rumit. Jadi kita akan mulai dari investasi. Apa itu investasi? Ada yang sudah bisa menjelaskan pengertian dari investasi? Ya benar. Jadi investasi secara garis umum adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Nah, berdasarkan teori ekonominya, investasi berarti pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Produk-produk tersebut yang tersedia antara lain berupa tabungan, deposit, reksadana, obligasi, saham, emas, dan properti. Nah, tanpa adanya investasi, suatu perusahaan atau kegiatan perekonomian tidak bisa dijalankan dengan baik. Karena investasi juga berperan penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Nah, gimana? Sampai sini udah pada paham apa itu investasi? Pasti udah ada gambaran dong. Jadi kalau kalian mau investasi, mau untung apa mau rugi sih? Pasti kayak gitu kan. Dilihat dari apa? Nilai waktu dari uang. Ya benar. Gambaran mudahnya itu apabila ada seorang yang masih muda, memiliki penghasilan yang banyak, pria maupun wanita, dan belum berencana untuk menikah, dengan mudahnya ia pasti menghabiskan penghasilan yang ia dapatkan tersebut dengan sekejap mata. Tetapi jika ia sudah merencanakan untuk berkeluarga, pastinya juga harus menyisihkan sebagian besar dari penghasilannya untuk menikah. Setelah menikah, lalu memiliki keturunan, ia juga harus merencanakan masa depan untuk anaknya dengan kembali menyisihkan penghasilan yang ia dapatkan. Begitu pula seorang mahasiswa seperti teman-teman sekalian yang lebih memilih untuk kuliah dahulu dibandingkan langsung bekerja. Hal itu dikarenakan dengan perhitungan bahwa jika kuliah selama 3 hingga 5 tahun akan menghasilkan penghasilan yang lebih jauh banyak lagi dibandingkan jika hanya lulus SMA. Nah, keputusan untuk menunda konsumsi sebagian besar dari penghasilan ataupun dengan membuat atau menambah nilai hidup di masa depan adalah salah satunya investasi. Karena pengertian investasi yang paling baku merupakan bermacam hal yang kita lakukan dalam usaha agar dapat menaikkan darah keahlian dalam membuat atau meningkatkan nilai kehidupan yang tidak bersifat fisik saja, terkhusus dalam rangka meningkatkan kualitas pada sumber daya manusia. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi investasi ada berapa? Ya, yang pertama tingkat keuntungan yang diharapkan atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Dilihat dari kondisi internal perusahaan dan kondisi eksternal perusahaan. Mengapa kita harus memperhatikan kondisi internal perusahaan? Karena apabila ketiga faktor tersebut dalam kualitas yang baik akan berpengaruh positif terhadap perusahaan tersebut. Atau dengan kata lain, apabila tingkat efisiensi, kualitas tenaga kerja, dan teknologi yang ada itu di perusahaan baik,
maka perusahaan akan mendapatkan tingkat pengembalian yang semakin tinggi pula. Jadi kualitas itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Yang kedua ada kondisi eksternal perusahaan. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal dari perusahaan tersebut. Nah, kondisi eksternal perusahaan itu meliputi perkiraan perusahaan mengenai pengembalian keputusan berinvestasi, meliputi perkiraan mengenai tingkat produksi perusahaan maupun pertumbuhan ekonomi yang terjadi, baik domestik maupun internasional. Jadi sini ada domestik dan internasional. Nah, apabila perkiraan perusahaan mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, maka tingkat investasi yang terjadi akan meningkat yang disebabkan oleh pengembalian investasi yang dapat meningkat pula. Kemudian ada biaya investasi. Tingkat besarnya biaya dalam berinvestasi sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga dari jumlah pinjaman. Apabila tingkat bunga yang diterima semakin tinggi, maka tingkat biaya investasi akan semakin meningkat pula, yang pada akhirnya minat terhadap investasi akan menurun. Namun di beberapa kondisi, meskipun tingkat biaya investasi menurun, minat terhadap investasi juga akan menurun. Biasanya permasalahan ini akibat dari seluruh biaya dalam investasi yang cenderung besar, maupun mengenai ciri dari kelembagaan terkadang memiliki prosedur atau syarat dalam berinvestasi yang cenderung menyulitkan. Lalu ada suku bunga. Ada dua faktor yang menentukan seseorang mau atau tidak untuk melakukan investasi. Dilihat dari yang pertama, bunga atau dapat dilambangkan dengan huruf I, yaitu biaya modal. Kemudian rate of return atau dapat dilambangkan RR, yaitu tingkat pendapatan dari modal yang telah diinvestasikan oleh investor. Lalu yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Kemudian perkembangan teknologi, tingkat pendapatan nasional, dan keuntungan perusahaan. Nah, kemudian investasi juga mempunyai beberapa faktor nih anak-anak yang akan mempengaruhinya, seperti faktor pada tingkat pengembalian yang diharapkan dan faktor biaya investasi. Dari situ, kita perlu berhati-hati dalam berinvestasi, karena dengan perhitungan yang tepat, investasi akan memberikan keuntungan bagi investornya. Sekarang saya mau tanya, kalian kalau berinvestasi maunya untung atau rugi? Pasti untung kan? Nah, dalam berinvestasi kita perlu memperhatikan beberapa hal agar tidak mengalami kerugian atau kegagalan dalam berinvestasi. Hal tersebut salah satunya adalah melihat nilai waktu dari uang. Ini sangat penting. Jadi jika kita tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang, maka kita tidak akan dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang kita peroleh. Begitu juga sebaliknya, kita tidak bisa melihat berapa sih kerugian yang kita dapatkan atau kita mengalami untung atau rugi ya, seperti itu. Lalu ada peran investasi dalam perekonomian. Peran investasi dalam yaitu ada dua, jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama, jangka panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap output atau produksi potensial
dan penawaran agregat atau AS. Jadi kalau jangka panjang itu lebih ke penawaran. Lalu jangka pendek mempengaruhi output atau produksi dan kesempatan kerja melalui dampaknya terhadap permintaan agregat atau AD. Jadi kalau jangka pendek itu lebih ke permintaan agregatnya. Jadi kalau jangka panjang penawaran, jangka pendek permintaan. Peran investasi dalam perekonomian. Pertumbuhan dalam perekonomian berarti suatu tata cara terjadinya perbedaan akan kondisi suatu perekonomian di dalam negara secara kompleks ke dalam suatu kondisi yang lebih baik selama periode yang ditentukan. Dalam pertumbuhan ekonomi, terdapat bentuk kenaikan kapasitas produksi ekonomi yang diimplementasikan dengan kenaikan pendapatan nasional suatu negara. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, ini menunjukkan adanya keberhasilan pada pembangunan ekonomi negara tersebut, yang ditandai dengan adanya pertumbuhan pada pendapatan nasional. Hubungan timbal balik yang dapat pada tingkat pertumbuhan ekonomi dengan jumlah yang berinvestasi akan bersifat positif. Adanya kondisi tersebut ternyata dapat terjadi akibat terdapat pihak yang mempunyai tingkatan dalam pertumbuhan perekonomian berada di fase yang lumayan tinggi, hingga pada akhirnya menyebabkan investasi yang akan muncul semakin besar. Jenis-jenis investasi. Investasi yang terdorong yaitu investasi yang tidak diadakan akibat penambahan permintaan. Pertambahan permintaan yang diakibatkan pertambahan pendapatan. Investasi otonom yaitu investasi yang dilaksanakan atau diadakan secara bebas. Artinya, investasi yang diadakan bukan karena pertambahan permintaan efektif. Sementara itu, untuk jenis-jenis investasi ini bisa dijelaskan berdasarkan kategorinya sebagai berikut ini. Yang pertama, investasi berdasarkan aset. Jenis investasi pertama dapat didasarkan pada asetnya. Nah, berdasarkan asetnya, investasi akan ditinjau dari kekayaan atau modal yang dimiliki oleh seseorang. Investasi berdasarkan aset ini sendiri terbagi menjadi dua, yakni real asset, yaitu investasi yang nampak atau berwujud seperti kendaraan, properti, dan lainnya. Yang kedua, financial asset, yaitu investasi dengan wujud suatu dokumen klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap sebuah aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Kemudian, investasi berdasarkan pengaruh. Berdasarkan pengaruhnya, investasi ini akan ditinjau dari beberapa faktor yang berpengaruh ataupun tidak dari kegiatan berinvestasi tersebut. Nah, dari kategori atau jenis investasi ini, maka akan didapati adanya dua pembagian, yaitu yang pertama, investasi autonomus atau investasi yang bersifat spekulatif atau investasi yang tidak berpengaruh oleh tingkat pendapatan seseorang. Contohnya, investasi autonomus yaitu membeli surat atau dokumen berharga. Yang kedua, investasi induced atau adalah investasi yang dipengaruhi oleh jumlah permintaan barang maupun jasa serta tingkat pendapatan. Nah, contohnya investasi induced yaitu permintaan transitori atau penghasilan yang didapatkan di luar bekerja seperti bunga. Lalu, investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Berikutnya, jenis investasi dikategorikan berdasarkan sumber pembiayaannya. Berdasarkan pembiayaannya, maka sebuah investasi akan ditinjau dari asal-usul dari hasil investasi. Dari sini, maka akan didapati dua pembagian, yaitu investasi luar negeri dan investasi dalam negeri. Investasi luar negeri adalah investasi yang sumbernya dari modal asing, sedangkan investasi dalam negeri dengan sumber modal dalam negeri. Dan yang terakhir, investasi berdasarkan bentuk. Jenis investasi dapat dikategorikan berdasarkan pada bentuknya. Dari kategori ini, maka investasi akan ditinjau dari cara seseorang untuk menanam investasi. Nah, investasi berdasarkan bentuknya ini juga akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, investasi portofolio
merupakan investasi yang dilakukan lewat pasar modal dan instrumennya berwujud surat berharga. Contohnya investasi portofolio adalah obligasi dan saham. Nah, yang kedua, investasi langsung merupakan investasi yang dilakukan dengan cara membangun, membeli, atau mengakuisisi sebuah perusahaan. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi investasi. Apa itu fungsi investasi? Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan investasi otonomi. Dan fungsi investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat dinamakan investasi terpengaruh. Dalam analisis makroekonomi biasanya dimisalkan bahwa investasi perusahaan bersifat investasi otonomi. Di sini kita akan membahas tentang rumus investasi yang dilambangkan I sama dengan A plus BI. Keterangannya adalah A sama dengan investasi otonom, B sama dengan MPI atau marginal propensity to invest, dan I dilambangkan sebagai investasi. Kurva permintaan investasi. Di sini ada 3. Yang pertama, apabila RR lebih dari investasi, maka investasi dapat dilakukan. Yang kedua, apabila RR sama dengan I, maka investasi dapat dilakukan atau tidak tergantung dari prospek dari usaha tersebut di masa yang akan datang serta keyakinan investor. Dan yang terakhir, apabila RR kurang dari I, maka investasi tidak dapat dilaksanakan. Sekarang kita akan membahas tentang rumus present value atau PV yang dirumuskan sebagai berikut. PV sama dengan FV per dalam kurung 1 plus R pangkat N. Kita hapus dulu rumus present value. Atau PV. Ini tuh nilai sekarang. Rumusnya adalah PV sama dengan FV per dalam kurung 1 plus R pangkat N. Di sini FV sama dengan future value, R sama dengan tingkat bunga, N sama dengan periode waktu, dan S itu dari nilai residunya. Kemudian kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai sekarang atau PV dari warisan sebesar 50 juta yang diterima Oki dalam waktu 3 tahun mendatang dengan tingkat bunga sebesar 10%. Kita jawab. Diketahui FV sama dengan 50 juta. FV sama dengan 50 juta, N sama dengan 3 tahun, N sama dengan 3 tahun, dan I nya sebesar 10%. Siapa yang bisa jawab? Kita bahas bareng-bareng aja ya. Jadi di sini PV sama dengan 50 juta per dalam kurung 1 plus R-nya 10%, berarti 0,10 pangkat N, N-nya 3. PV sama dengan 50 juta per 1 plus 0,10 1,10 pangkat N. PV sama dengan berapa? 30.565.740.
30 juta, 37 juta, 565.740. Berarti nilai sekarang dari 3 tahun yang akan mendatang warisan Oki sebesar 50 juta adalah 37.565.740. Baik, kita akan membahas tentang hubungan investasi dengan tabungan. Investasi dilambangkan dengan huruf ya I, dan sedangkan tabungan dilambangkan dengan huruf S. Tabungan nasional atau national saving yang dapat dilambangkan sebagai SN adalah pendapatan total dari perekonomian yang tersisa setelah dikurangi semua konsumsi dan pembelanjaan pemerintah. Karena perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan internasional, variabel impor dan ekspornya nol, sehingga PDB adalah penjumlahan dari konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Yang dapat disimpulkan Y sama dengan C plus I plus G. Selanjutnya, bila dikurungkan dengan C dan G, menjadi Y min C min G sama dengan I, atau I sama dengan Y min C min G. Jika Y min C min G digantikan dengan S atau saving atau tabungan, maka S sama dengan I atau tabungan sama dengan investasi. Masih membahas hubungan investasi dengan tabungan. Bila diasumsikan bahwa T melambangkan jumlah pojok yang diterima pemerintah dari rumah tangga dikurangi jumlah yang disalurkan kembali oleh pemerintah terhadap rumah tangga seperti jaminan sosial, subsidi, dan lain-lain, persamaan ini memisahkan tabungan nasional menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, tabungan pemerintah atau public atau government saving adalah pendapatan yang tersisa di pemerintah setelah membayar semua pembelanjaannya dengan rumus SG sama dengan T min G. Yang kedua, tabungan swasta atau private saving adalah pendapatan yang dilambangkan dengan Y yang diterima rumah tangga setelah dikurangi pojok atau T dan semua konsumsi atau yang dilambangkan dengan C dengan rumus SG sama dengan Y min T min C. Lalu kita akan membahas tentang marginal efficiency of capital atau MAC, tingkat bunga, dan marginal efficiency of investment atau MAI. Yang pertama, MAC, marginal efficiency of capital, adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal atau nilai pendapatan yang diperoleh dari investasi. Contohnya, seseorang pengusaha akan melakukan investasi apabila nilai dari MAC itu yang dilakukannya lebih besar dari suku bunga pinjaman. Seperti ini kurvanya. Lalu marginal efficiency of investment atau MAI pada kurva investasi MAI. Diasumsikan bahwa harga barang modal tidak mengalami kenaikan sehingga ketika suku bunga turun, produsen akan menaikkan investasinya atau membeli barang modal lebih banyak lagi. Namun, pada saat suku bunga turun, semua produsen ingin menaikkan investasinya sehingga akan menaikkan permintaan akan barang modal. Dengan naiknya permintaan barang modal, akan menaikkan harga barang modal dari investasi akan turun kembali. Untuk menggambarkan keadaan ini dapat ditunjukkan melalui kurva MAI atau Marginal Efficiency of Investment. Kurva MAI ini membagi dua kurva MAC. Ini adalah kurva hubungan MAC dan MAI, Marginal Efficiency Capital dan Marginal Efficiency Investment. Nah, kemudian kita akan membahas tentang MAI. Apa itu MAI? Kepanjangan dari apa? Ya, Marginal Efficiency of Investment. Nah, di sini lebih ke kurva ya anak-anak, karena dalam investasi juga kita harus melihat dari kurvanya itu tersebut. Sebelumnya saya akan menghapus dulu.
Seperti apa sih kurva dari investasi? Kita akan buat kurva May. May atau marginal efficiency of investment. Kurang lebih seperti ini. Nah, saya nggak usah pakai penggaris karena susah di papan tulis, jadi dia cenderung ke bawah gitu. Ya, di sini seperti ini kurva May of efficiency investment. Kurva marginal efficiency of investment juga sering disebut sebagai kurva permintaan investasi. Sekalipun kurva ini memiliki bentuk yang mirip dengan bentuk kurva MAC, yaitu keduanya mempunyai slope yang menurun dari kiri atas dan ke kanan bawah. Tetapi kedua kurva tersebut merupakan kurva yang berbeda. Bila investasi dapat diartikan sebagai flow atau aliran, maka kapital diartikan sebagai stok, namun antara kurva MAC dan kurva May tersebut dapat berhubungan. Investasi dalam ekonomi makro biasanya sebagai pengeluaran investasi untuk memperoleh alat-alat modal baru. Oleh karena itu, investasi total yang terjadi dalam suatu perekonomian sebagian berupa pembelian alat-alat modal yang sudah tidak ekonomis untuk dipakai lagi, dan sebagian lagi berupa pembelian alat-alat modal baru untuk memiliki stok kapital. Seperti ini kurva May, marginal efficiency of investment. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Bab yang kita bahas tentang investasi ini memang cukup panjang dan rumit, jadi harus benar-benar diperhatikan. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang masih ingin dipertanyakan atau ada yang masih belum mengerti? Silakan dipertanyakan. Karena kita bab ini membahas tentang investasi, yang pertama kita harus mengerti pengertian dari investasi tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, kurva May, kurva MAC, marginal efficiency of investment, marginal efficiency of capital, fungsi dan jenis investasi, jenis-jenis investasi, hubungan investasi dengan tabungan, dan yang terakhir peran investasi dalam perekonomian. Begitu pula dengan rumus-rumusnya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ketua kelas boleh pimpin doanya untuk kita pulang. Apabila ada yang ingin dipertanyakan lagi, boleh chat saya melalui WA atau di minggu depan kita bahas kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life.